Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arfa Hafidzat Muhammad dengan NIM G0025 dari SGD B5. Bahkan saya Raden Latif Rahmat dan MG 005196 dari SGD B5 Kota 15. Perkenalkan, nama saya Satria Sandi Gunawan dari NIM G02514 dari SGD B5. Perkenalkan, saya Muhammad Khalifa Faisal dari NIM G002514 dari SGD B5. Teman-teman, pernah gak sih kalian scroll timeline terus lihat orang ribut gara-gara komentar doang? Ada yang sampai dilaporin ke polisi cuma gara-gara ngetik satu kalimat di kolom komentar. Nah, sebenarnya seberapa bebas sih kita boleh ngomong di media sosial? Apakah kebebasan berpendapat itu benar-benar tanpa batas? Yuk kita bahas. Di Indonesia, hak buat berpendapat itu dijamin negara. Ada di pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ada juga pasal 28F yang ngasih hak buat kita berkomunikasi dan mencari informasi lewat media apapun, termasuk media sosial. Tapi, dan ini bagian yang paling sering kelewat, kebebasan itu nggak berdiri sendiri. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas bilang, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diatur undang-undang demi menghormati hak orang lain, nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya, kebebasan berpendapat itu harus dijalankan dengan tanggung jawab. Nah, hal ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, yaitu kemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, di ranah digital, aturan mainnya lebih detail lagi diatur di UU ITE. Undang-undang ini udah 2 kali direvisi. Terakhir lewat UU nomor 1 tahun 2024. Karena versi lamanya sering disebut pasal karet. Gampang banget buat dipakai mengkriminalisasi kritik atau opini biasa. Bahkan di tahun 2025, Mahkamah Konstitusi memperketat lagi tafsir pasal soal ujaran kebencian dan berita bohong supaya nggak sembarangan dipakai buat membungkam pendapat masyarakat. Ini menunjukin negara kita tuh berusaha nyari titik seimbang. Contohnya gimana caranya melindungi kebebasan berekspresi, tapi juga mencegah penyebaran hoaks dan ujaran berbasis sara. Coba bayangin, ada 2 skenario. Skenario pertama, ada mahasiswa yang mengkritik kebijakan kampus lewat caption di Instagram, disertai data dan argumen yang jelas. Ini contoh kebebasan berpendapat yang sehat, kritis, tapi beradab. Jadi yang kedua itu ada akun anonim yang menyebar komentar rasis ke sekelompok orang berdasarkan sukunya. Ini bukan lagi tentang kebebasan berpendapat, melainkan ini adalah ujaran tentang kebencian yang jelas melanggar pasal 28J UUD tahun 1945 dan bisa kena jerat UU ITE. Nah, bedanya itu sangat jelas. Yang satu untuk membangun diskusi, sedangkan yang satu lagi itu untuk merusak ruang dalam politik. Jadi, demokrasi Pancasila di ruang digital itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi soal bagaimana kita bisa berpendapat dengan kritis, sekaligus untuk tetap menghormati orang lain. Yuk jadi warga digital yang cerdas, cek fakta dulu sebelum share ke media sosial, dan sampaikan pendapat dengan cara yang beradab, karena kebebasan sejati itu datang dengan tanggung jawab diri kita sendiri.